Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu ya. Jaga kesehatan karena sehat itu penting dan nggak bisa dibeli. amin. Betul, Bro Bro Eri. Ipung, kita mau Ya, bahas tentang Timnas Indonesia U19 yang akan eh, melawan Malaysia ya, di semifinal ya, AFF betul. U19. Dan ini artinya cita-citanya Federasi Sepak Bola Malaysia terkabulkan ketika ingin melawan Indonesia. Gimana, Bro? Ya, memang gini ya. Ini kan kalau kita melihat pada pembagian grup, tentu dengan kita satu grup dengan Filipina, Kamboja, dan Timor Leste, siapapun pelatihnya pasti kita punya ekspektasi Indonesia akan menjadi juara grup dan itu bisa memang terpenuhi Mhm. oleh Coach Indra Safri saat ini. Jadi kalaupun targetnya hanya sebagai semifinalis, saya rasa itu kurang dengan Ya. kondisi bahwa kita sebagai tuan rumah dan kita juga kemudian belakangan atmosfer sepak bola kita sedang meningkat, tentu kita punya target sebagai juara Ya. kali ini, bro. Nah, justru yang saya ingin highlight adalah pertandingan antara eh, Thailand dengan Malaysia yang hasil dari pertandingan tersebut akan mempengaruhi dengan siapa mereka akan bertemu di fase semifinal. Mhm. Nah, kalau kita melihat bahwa pertandingan antara Thailand dengan Malaysia yang saya pikir mungkin akan terjadi menyimpan amunisi dari skuad utama, ternyata itu tidak dilakukan oleh Oh ya. kedua skuad ya, betul. Mhm. Karena kedua skuad dari masing-masing negara ternyata itu bermain dengan serius dan ternyata mereka juga mengincar kemenangan. Ini Hmm. bagi sebuah event pertandingan, tentu ini adalah sesuatu yang sangat positif ya, bahwa dari satu pertandingan ke pertandingan lain tidak ada yang namanya pertandingan yang coba di ini ya dikemas gitu loh Ya. dengan upaya-upaya untuk mencapai target-target tertentu. Mhm. Tapi tujuan utama dari sebuah pertandingan adalah kemenangan dan Hmm. itu adalah sebuah sinyal yang bagus dari sebuah turnamen kali ini, Bro. Ya. Artinya Thailand dan Malaysia serius, artinya mereka pengen lawan Indonesia dong ya. Karena kan siapapun yang menang akan lawan Indonesia. Ingin Ya, lawan sepertinya Indonesia atau menghindari Australia, mana nih yang benar? ya, saya pikir ada dua alasan ya. Ada dua alasan yang sebetulnya betul juga apa yang disampaikan Bro Eri ya. Alasan pertama, kalau mereka mengincar pertandingan ini, Hmm. artinya mereka berharap bahwa mereka sebagai pemenang atau paling tidak Hmm. konstelasi di klasemen di grup mereka tidak berubah. Hmm. Sementara Malaysia tetap ada di posisi di atas dengan kondisi permainan seri dan Thailand juga ada di posisi runner up. Hmm. Thailand sebagai runner up terbaik. Tentu dengan kondisi seperti ini, Malaysia akhirnya ketemu Indonesia di fase semifinal. Dan terlihat dari pertandingan tersebut, gestur pemain dari kedua negara ketika peluit berakhir itu kan memperlihatkan tujuan dari pertandingan ini. Malaysia ternyata memang bertujuan untuk paling tidak mereka menahan serinya Thailand Hmm. supaya bisa ketemu Indonesia. Hmm. Tuh. Kemudian Thailand pun begitu. Ketika mereka juga gagal menjaringkan gol lebih ke gawang Malaysia, mereka juga sepertinya agak kecewa. Akhirnya Hmm. mereka sepertinya gagal juga ketemu Indonesia. Hmm. Jadi ada dua alasan sebetulnya. Alasan pertama yaitu tadi, mereka memang sebetulnya ingin sekali ketemu dengan Indonesia karena mereka berbeda dengan Vietnam ya. Vietnam kan Hmm. sudah beberapa kali ketemu Indonesia di fase di kelompok usia ya, Ya. kelompok usia U23 maupun kelompok senior. Hmm. Mereka kan kalah ketika melawan Indonesia. Berbeda dengan Malaysia dan Thailand. Malaysia dan Thailand di segala level usia mereka belum belum pernah ketemu Indonesia. Belakangan ini ya. Hmm. Makanya mereka juga kan sepertinya terusik ya. Hegemoni kekuatan di Asia Tenggara sepertinya ada konstelasi yang berubah. Kalau selama ini komunitas sepak bola Asia itu menganggap Asia Tenggara adalah lahannya Thailand dan Vietnam, Hmm. ternyata belakangan Indonesia mencuat. Artinya ini ada perubahan, Hmm. perubahan posisi. Indonesia dianggap saat ini adalah tim yang terkuat dan itu yang membuat mereka penasaran.
Hmm. Betul tidak Indonesia menjadi tim terkuat di Asia Tenggara? Karena mereka belum pernah berketemu nih. Ya. Makanya mereka berharap sekali bisa ketemu Indonesia. Malaysia pun begitu. Malaysia sementara di kondisi persepak bolaan mereka juga kan kurang membaik ya. Dengan Kim Pan-gon turun, kemudian ada semacam desakan dari netizen sepak bola terhadap kepengurusan FAM. Mereka menganggap ini adalah batu loncatan untuk bisa merubah mindset dari para netizen sepak bolanya Malaysia, bahwa sepak bola Malaysia tuh ya saat ini ya kondisinya masih satu level nih dengan Indonesia kalau mereka bisa Hmm. mengalahkan Indonesia, katakanlah Hmm. seperti itu. Hmm. Karena Ya. kan selama ini netizen menganggap bahwa Indonesia udah terlalu jauh untuk mereka gapai gitu loh. Hmm. Nah, ini adalah momentum seperti itu. Sama seperti Thailand pun seperti itu. Ketika Indonesia akhirnya bisa menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara di Piala Asia fase ketiga. Nah, ini saya pikir apa ya mengusik ya, mengusik harga diri mereka. Jadi mereka juga sebetulnya ingin mencoba apa benar bahwa pernyataan dari komunitas sepak bola Asia yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini lebih baik dari mereka. Itu tentu butuh pembuktian gitu loh. Ya. Ya. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mereka menganggap bahwa kemungkinan mereka bisa mengambil angka atau memenangkan laga dari di fase semifinal itu lebih terbuka ketika melawan Indonesia Hmm. ketimbang ketika mereka melawan Australia. Australia. Hmm. Karena Australia selama ini dianggap masih lebih kuat ya dibanding tim-tim Asia Tenggara lain. Ya. Jadi mereka menganggap inilah kesempatan untuk bisa melaju paling tidak sampai final. Kalau mereka bisa ketemu Indonesia dan mereka bisa mengalahkan Indonesia gitu loh bro. Ya. Nah, Indonesia sendiri kan kemarin menolak ya diajak tarung dengan Malaysia. Ya mungkin ini karena Malaysia ingin membuktikan bahwa mereka masih satu level nih sama Indonesia gitu. Tapi kita lihat di U19 nanti. Ya, Kira-kira seperti apa bro pertandingan Indonesia lawan Malaysia nanti? nah jadi kan begini, kita melihat pada prestasi Indonesia belakangan ini di level-level usia sampai usia U23 dan senior. Ya. Memang kalau kita melihat ada perkembangan menarik di U16 di perhelatan kemarin, itu kan kelihatan bahwa ada peningkatan yang begitu signifikan dari kualitas sepak bola Indonesia di level usia 16. Hmm. Mereka bisa bermain dengan kolektivitas yang baik, mereka bermain dengan efektif, mereka bermain juga dengan cara-cara yang atraktif. Itu kan memberi semacam ekspektasi bahwa Indonesia tidak kekurangan talenta. Itu yang Hmm. satu ya. Yang kedua, ini juga harusnya menjadi ajang pembuktian dari coach Indra Safri dalam hal ini ya, Hmm. agar apa namanya sustainable antara pernyataan bahwa Indonesia itu memang di segala usia itu sedang menanjak, itu harus bisa dibuktikan di U19 ini. Hmm. Biar pernyataan dari komunitas sepak bola Asia itu menjadi sesuatu yang terlegitimasi gitu loh. Jadi memang benar bahwa Indonesia di segala level sedang menunjukkan grafik yang meningkat. Hmm. Nah, kalau misalkan kita melihat pada pertandingan-pertandingan di fase grup Indonesia, tentu ini bukan patokan, bukan menjadi patokan. Jadi kalau misalkan Indonesia di fase semifinal bisa mengatasi lawan bahkan kemudian bisa menjadi juara, artinya kita punya punya gambaran bahwa di segala level usia perkembangan sepak bola Indonesia memang sedang menanjak. Hmm. Jadi tidak ada yang apa ya, tidak ada level usia yang menjadi ganjalan atau menjadi semacam hambatan untuk menyatakan bahwa persepak bola Indonesia sedang meningkat gitu loh, Bro. Ya, ini pembuktian dari Indra Safri ya, Ya, coachnya ya nanti bisa nggak mengalahkan Malaysia? Karena kan ya, kalau di fase grup ya lawan-lawannya memang lebih rendah lah kualitasnya daripada Indonesia sehingga kalau jadi juara grup itu ya sudah sewajarnya siapapun menjadi coachnya kan kira-kira seperti itu. betul, Nah, betul, nanti kalau lewat bisa melawan Malaysia dan menang, nah itu baru oke gitu ya. Dan Indonesia diharapkan bisa juara juga nanti melawan Australia, balas dendam nih di U16 betul. kemarin Australianya mengalahkan Indonesia.
Nanti balas Iya, dendam Indonesia lawan Australia. Kira-kira betul. harusnya sih seperti itu. Iya, Tapi yang menarik kan tadi disebut bahwa Malaysia dan Thailand sama-sama ingin memenangkan laga ini dan ingin bertemu dengan Indonesia. iya. Nah, tapi kemudian kan Thailand gagal nih. Gak, Thailand ini nanti lawan Australia kira-kira mampu nggak ya dia ketemu Indonesia di final? Cia, langsung main di final aja. Eh, Sebetulnya sebelum lari ke Thailand melawan Australia, saya ingin menitik beratkan dulu kepada Indonesia melawan Malaysia ya. Hmm, Karena kalau kita melihat dari satu pertandingan ke pertandingan lain, Malaysia di fase grup ketika mereka melumat Brunei Darussalam, kemudian melumat juga Singapura, itu kan kelihatan sekali bahwa ada grafik permainan yang meningkat dari skuadnya Malaysia. ya. Malaysia yang hadir di AFF kali ini itu agak berbeda dengan Malaysia ketika hadir di U16, Hmm, U23 atau senior. Terlihat sekali bahwa di U19 ini ada semacam persiapan yang lebih matang dari skuad kepelatihan mereka. Mereka sehingga ketika pelatih kemudian mencoba mengadopsi gaya permainan tiki taka, bisa mengadopsi gaya permainan dari kaki ke kaki dengan membangun game plan dari mulai dari kiper, itu terlihat pemain Malaysia sudah mulai lumayan ya, bisa kelihatan itu progresnya dapat mereka. hmm, Nah, momentum ini juga kan bisa menjadi sebuah kekhawatiran sendiri ketika melawan Indonesia. Walaupun Indonesia grafik permainannya pun meningkat hmm, ketika di fase awal sampai kemudian mereka bisa mengalahkan Timor Leste, dan itu kan ada perkembangan dari pola-pola permainan dan strategi yang diterapkan oleh Coach Indra Safri. hmm, Jadi ini menarik sebetulnya. Kedua tim ini menunjukkan sedang dalam fase menunjukkan performa yang meningkat. Itu hmm, sepertinya menjanjikan sebuah pertandingan yang menarik gitu loh. hmm, Nah, berbeda dengan Thailand melawan Australia. Thailand memang sama seperti Malaysia. Justru mereka tidak kelihatan menarik pertandingan-pertandingan yang mereka lakukan di hmm, fase grup. hmm, Justru mereka lebih menarik pertandingannya ketika melawan Malaysia. hmm, Mereka bermain dengan gaya Thailand yang biasa kita lihat. hmm, Organisasi permainan yang baik, penempatan posisi pemain juga sepertinya tidak lebih fasih lah mereka bermain. hmm, Nah, ini juga mereka kan akan dihadapkan oleh sebuah tim yang memang secara kultur sepak bola itu mungkin kultur sepak bola yang sangat organized. Itu hmm, adalah Australia. Nah, ini yang menjadi tantangan berat buat buat Thailand dalam hal ini. Bagaimana mereka bisa mengalahkan sebuah tim yang boleh dibilang matang secara kolektif, matang secara hmm. organisasi. Ini yang menjadi tanda tanya nantinya buat Thailand. Itu, Ya, Bro. artinya cukup berat ya buat Thailand menghadapi Australia dan maju ke Cukup final. berat. Ya. Indonesia juga berat, Bro. Semua ini berat. Di pertandingan kali ini semifinal ini adalah sebuah gambaran semifinal yang ideal menurut saya ya. Hmm. Ya, kira-kira seperti apa Indonesia untuk bisa memenangkan laga melawan Malaysia, bro? Ya itu tadi bahwa semua organisasi permainan harus berjalan sesuai dengan skema yang diinginkan. Hmm, Kalau skema yang diinginkan katakanlah biasa Coach Indra Safri memakai gaya permainan sayap, sementara kalau misalkan sayap itu mendapat semacam deadlock, ini kan harus punya game plan ya, game plan yang planning B-nya gitu loh, hmm, untuk bisa memaksimalkan permainan-permainan dari tengah, hmm, memaksimalkan permainan setup, memaksimalkan permainan tendangan dari second line. Ini bisa dicoba dilakukan gitu loh. Dan rasanya tentu Malaysia juga melihat pada gaya permainan Indonesia ketika melawan Timor Leste. Ini juga tidak tidak lagi juga bisa tidur dengan nyenyak, karena kalau kita lihat bahwa perkembangan taktikal Indonesia ini kan sangat sangat lumayan ya. hmm, Ketika dari pertandingan satu ke pertandingan dua, mungkin dari pertandingan satu ke dua memang tidak ada perubahan pola permainan yang begitu signifikan. hmm, Berbeda ketika pertandingan melawan Timor Leste, itu kan ada sebuah transformasi dari strategi permainan yang lumayan menurut saya ya.
Hmm. Artinya Indra Safri berusaha mengadopsi gaya permainan yang berbeda, yang seperti biasa yang dia lakukan selama ini gitu loh bro. Ya. Nah, kalau misalkan Indonesia menggunakan pola permainan ketika melawan Timor Leste, diterapkan melawan Malaysia, dan Malaysia menggunakan pola permainan yang diterapkan ketika melawan Thailand. Nah, Ya, kira-kira gimana nih Indonesia sama Malaysia? ya tentu gini. Dalam hal ini memang secara mental mungkin saya melihat bahwa keunggulan mentalitas Indonesia lebih lebih Hmm, ketimbang Malaysia saat ini. hmm, Ditambah lagi ada satu keunggulan kita sebagai tuan rumah. hmm, Sebetulnya ketika melawan Malaysia, saya masih memegang Indonesia akan bisa menjadi mengatasi Malaysia ya. hmm, Kalau rujukannya adalah pertandingan melawan Timor Leste. hmm, Tapi ya ini yang menjadi apa ya semacam titik rawan ya, titik hmm, rawan dari permainan timnas kita. Permainan kita timnas kita terutama di back itu akan menjadi titik lemah apabila mereka tidak punya ketenangan dalam menghalau atau hmm, mencoba melihat pergerakan dari pemain lawan. hmm, Ini yang menjadi titik rawan. Karena terbiasa pemain-pemain kita kalau misalkan tim lawan sudah memasuki area penalti itu terkesan berusaha sesegera mungkin untuk menghalau bola gitu loh. hmm, hmm, Tapi dia tidak melihat pada pergerakan pemain lawan. hmm, Bagaimana bola fokusnya hanya ada di bola. hmm, Bagaimana bola itu bisa dihentikan, hmm, bagaimanapun caranya. Nah, ini yang mengundang kerawanan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran di area titik penalti, gitu hmm, loh. hmm, Nah, seharusnya memang pemain-pemain terutama di back itu harus punya ketenangan, gitu loh. Harus punya kontrol emosi terhadap jalannya pertandingan dan harus gelandang-gelandang bertahan kita harus juga bisa mengcover pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain lawan yang berusaha mendukung aliran serangan tadi gitu loh bro. Nah, ini pertandingannya akan menarik ya, bro ya. Dan Iya, mudah-mudahan Indonesia menang. Saya sih berharap menang, biar bertemu Australia di final nanti dan Indonesia juara. Siapa tahu kita bisa mengalahkan Australia kan, balas dendam. amin amin. Yang senior aja bisa, bukan mengalahkan ya, artinya bisa mengimbangi ya, kira-kira seperti itu. Betul. Oke, sobat, itulah obrolan kita mengenai laga kira-kira ya semifinal Indonesia melawan Malaysia nanti seperti itu. Apakah sobat-sobat percaya bahwa Malaysia memang mengincar Indonesia di semifinal dan bisa mengalahkan Indonesia? Ah, kayaknya enggak sih. Indonesia masih lebih unggul ya. Bener nggak? Apalagi jadi tuan rumah. Kalau punya komentar silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.